فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita sampai pada asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terkait lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari annahu qala hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun hina qalu lahu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan lafaz ini hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat yang agung yang menunjukkan ketawakalan seorang hamba dan penyerahan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mana hasbunallah ay kafina Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang akan mencukupi kami. Fala natawakkalu illa alaih, maka kami tidak bertawakal kecuali kepadanya. Sebagaimana Allah telah tegaskan di ayat yang lain, alaihissallahu bikafin abdah. Surat apa ini? Indak ya Badri. Alaihissallahu bikafin abdah. Pada surat Az-Zumar, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mencukupi hamba-hambanya? Maka sepantasnya kita hanya bertawakal kepadanya. Wa ni'mal wakil ay ni'mal mawqulu ilaih, yaitu sebaik-baik zat yang perkara diserahkan kepadanya dan sebaik-baik zat yang akan menanggung semua urusan hamba-hambanya. Naam. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Bada'i'ul Fawaid, huwa hasbu man tawakkala alaih wa kafi man laja'a ilaih, yaitu zat yang mencukupi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Ini makna hasbunallah. Wa kafi man laja'a ilaih, dan mencukupi siapa saja yang mau berlindung kepadanya. Wahuwa alladhi yu'amminu khawfal khaif wa yujirul mustajir. Faman tawallahu wastansarahu bihi wa tawakkalu alaih. Dialah zat yang memberi keamanan kepada atau memberikan keamanan atas ketakutan orang yang takut dan melindungi orang yang minta perlindungan. Faman tawallahu wastansara bih wa tawakkala alaih wa anqata'a bi kulliyatihi ilaih tawallahu wa hafidhah. Maka siapa saja yang minta tolong pada Allah, menyerahkan perkaranya pada Allah, dan memutuskan
semua ketergantungan kepada makhluk dan hanya menyerahkan pada Allah secara totalitas, maka Allah akan menolongnya, menjaganya. Wa harasahu wa sanahu, dan Allah akan memeliharanya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait pernyataan bahwasanya itu dikatakan oleh Ibrahim ketika dilempar ke api, tentang kisah dilemparnya Ibrahim ke api, maka asalnya kita ketahui bersama dalam Al-Quran, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Naam, dan tentunya Abdullah bin Abbas mengatakan hal tersebut tidak dari ra'yunya, karena ini perkara yang peristiwanya tidak beliau saksikan. Maka hal yang seperti ini dihukumi memiliki hukum marfu' terkait khabar bahwasanya Ibrahim mengucapkannya ketika dilempar ke api. Dan mengatakannya Nabi Muhammad SAW ketika manusia mengatakan innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sungguhnya manusia telah bersatu padu berkumpul untuk menghancurkan kalian. Nah, hal ini terjadi ketika pasukan Quraisy bersama sekutu-sekutunya ikhwan kembali dari Uhud. Telah kita ketahui bersama peristiwa yang menimpa kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Jatuh korban yang tidak sedikit, 70 dari kalangan Qurra. Para sahabat-sahabat utama gugur pada perang Uhud. Belum lagi yang dilakukan oleh wanita-wanita Quraisy terhadap jasad para syuhada. Dan Nabi SAW juga terluka pada peperangan itu. Nah, ketika itu Abu Sufyan mengancam bahwasanya dia akan segera mengumpulkan pasukan dan akan menghancurkan kaum muslimin, karena mereka bersukacita atas kemenangan di Uhud menurut mereka. Maka mereka mengancam akan menghancurkan kaum muslimin ketika itu. Dan memang kaum muslimin saat itu tentunya dalam kondisi payah. Baik, ketika Nabi SAW mendengar ancaman itu, bukan malah kemudian beliau merasa gentar, akan tetapi meminta kepada para sahabat siapa yang siap untuk berperang kembali. Maka keluarlah Nabi SAW mengejar mereka dengan jumlah sekitar 70 pasukan berkuda. Menuju ke Hamra'ul Asad, yang dikenal dengan perang Hamra'ul Asad. Sehingga menjadikan pasukan Abi Sufyan merasa gentar, bagaimana bisa Muhammad dan bala tentaranya masih siap untuk berperang, padahal mereka baru mendapatkan pukulan besar di peperangan Uhud. Maka Allah pun timbulkan rasa takut di hati mereka sehingga mereka kembali ke Mekah. Dalam peperangan Hamra'ul Asad ini juga turun ayat di surat Ali Imran. Masih dekat dengan ayat yang kita baca ini. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ayat apa itu yang dimaksud Hudzaifah?
tentang orang-orang yang menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka masih banyak yang terluka. Dekat dengan ayat ini. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Nah, itu peristiwa Hamra'ul Asad. Yaitu para sahabat yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka mengalami luka-luka. Nah, baru kemudian Abu Sufyan pulang ke Mekah dan melewati mereka rombongan Abdul Qais yang hendak pergi ke Madinah. Nah, disitulah Abu Sufyan kemudian menitip pesan, "Fahal antum muballighuna Muhammad anni risalah?" Qalu na'am, qala fa idza wafaitumuhu fa akhbiruhu anna qad ajma'na as-sayra ilaihi wa ila ashabihi linastasila baqiyatahum. Famara rakbu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Hamra'il Asad fa akhbaruhu billadhi qala Abu Sufyan fa qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi Nabi masih di Hamra'il Asad saat itu. Tapi tidak terjadi peperangan karena akhirnya Abu Sufyan kemudian mundur. Dan riwayat ini akhwan mursal tapi masyhur kisah tersebut. Termasuk dari mursal Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang banyak disebutkan dalam kutubut tarikh. Dan datang hadis dengan lafaz bimbingan untuk kita mengucapkannya kalau tertimpa perkara-perkara besar dengan lafaz idza waqa'tum fil amril 'azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka lafaz hadis dengan redaksi seperti ini dhaif. Maknanya idza waqa'tum fil amril 'azim, jika kalian terjatuh pada perkara yang besar maka ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis didhaifkan dan dimasukkan oleh Syalbani dalam Dhaiful Jami'. Dan sebab kedhaifannya karena padanya Abu Khaythamah Mus'ab bin Sa'id. Abu Khaythamah Mus'ab bin Sa'id didhaifkan oleh Ibnu Adi dan dia dhaif. Ditambah lagi Saleh Jazrah bersendirian pada periwayatan hadis ini. Tapi dari pengamalan dua khalil yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kalimat tersebut di antara kalimat yang dengan sebabnya seorang mendapatkan ketenangan pada peristiwa-peristiwa yang menggentarkan hati. Peristiwa-peristiwa besar atau hal-hal yang banyak manusia merasa galau. Tapi dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, akan timbul ketenangan. Sebagaimana pula telah kita lewati bahwasanya kalimat ini dianjurkan untuk dibaca ketika seorang timbul pada dirinya tatayyur, anggapan sial. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula anna tawakkula min al-fara'id.
Yang pertama bahwasanya tawakal termasuk dari kewajiban-kewajiban, bahkan merupakan syarat Islam dan syarat iman. Tidak mungkin Islam itu benar dan keimanan itu sempurna tanpa tawakal. Yang menunjukkan kewajiban karena jelas berupa perintah wa 'alallahi fatawakkalu. Lafaz fatawakkalu menunjukkan wajibnya. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah. Ats-tsaniyah annahu min syurutil iman, bahwasanya tawakal merupakan syarat keimanan. Diambil dari mana? Indaka hadis bahwasanya tawakal merupakan syarat keimanan. Nah, pada kelanjutan ayat tadi, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Ats-tsalitsah tafsiru ayatil Anfal. Yang dimaksud ayat apa ini, Rifki? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini merupakan sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan sempurna. Wa 'alallahi na'am tayyib. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terkait tawakal kepada selain Allah, ikhwan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan perincian bahwasanya tawakal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tawakkulu ibadatin wa khudu'. Yang pertama, tawakal yang berupa ibadah dan ketundukan. Inilah yang secara syar'i telah kita lewati pengertiannya, yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bih wal 'amali bil asbab. Maka itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja diserahkan ketawakalan yang seperti ini kepada selain Allah, maka hukumnya syirik akbar. Adapun jenis yang kedua, al-i'timadu ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashishihi wa ghairi dzalika. Atau lebih bagus lagi diungkapkan, oleh pensyarah kitab Tauhid, yaitu dengan ungkapan at-tawakkul fil asbabiz zahirah. Ketawakalan pada sebab-sebab yang zahir, seperti tawakal pada amir atau sultan pada hal-hal yang Allah berikan kemampuan kepadanya untuk melakukannya. Seperti misalnya menolak bahaya para perampok, para penjahat. Amir atau sultan punya kemampuan dengan izin Allah. Tapi orang ini sampai menyerahkan perkaranya kepada amir atau sultan. Baik. Nah, kalau hal itu diiringi dengan ketergantungan hati kepada orang tersebut, maka hukumnya syirkul asghar. Karena dia menjadikan sebab
kemudian hatinya ada ketergantungan. Walaupun tahu bahwasanya yang menetapkan itu semua adalah Allah, tapi hatinya ada kecondongan, ketergantungan, ada nau' minat ta'alluq. Ini dikatakan oleh para ulama masuk dalam jenis syirik asghar. Karena kapan saja bertambah ta'alluqnya itu akan masuk pada tingkatan syirik akbar. Kalau sampai betul-betul ketergantungannya full, totalitas diberikan kepada makhluk tersebut, maka masuk dalam syirik akbar. Kemudian jenis yang ketiga, akhwan, yaitu at-tawakkul atau al-i'timad fil asbabil zahirah biduni ta'alluqil qalbi bih, yaitu bersandar pada sebab-sebab yang zahir tanpa ada ketergantungan hati terhadapnya. Maka untuk jenis ini, akhwan, seperti seorang mewakilkan perkaranya kepada manusia, tapi tidak ada ketergantungan hati. Seperti misalnya dia menyuruh seseorang untuk menjadi wakilnya. Yang ini biasanya yang menjadi wakil adalah orang yang di bawahnya. Nggak ada unsur ketergantungan, nggak ada ta'alluq kepadanya. Seperti Nabi SAW memberikan taukil, menyerahkan urusan kepada Ali untuk menyembelih. Ini disebutkan, tapi lebih cenderung ini sifatnya apa? Taukil, bukan tawakkul, tapi taukil, yaitu apa? Mewakilkan. Tapi para ulama terkadang ungkapannya dimasukkan dalam pembahasan tawakal. Sehingga ungkapan tawakal di sini, ya, kalau maknanya yang diinginkan ya sekedar makna lughawi, sekedar menyandarkan perkara kepada orang itu secara zahirnya saja, yaitu dengan menjadikan dia wakil dalam penunaian masalah. Maka ini tidak mengapa. Baik. Berarti intinya, akhwan, kalau tawakal itu sampai pada i'timadul qalbi fi jalbil manafi' au daf'il madar, sampai keyakinan ini kemudian diserahkan kepada selain Allah, maka jatuhnya syirik akbar. Adapun hanya sekedar menyerahkan perkara kepada selain Allah, jika itu diiringi ketergantungan hati, maka masuk pada syirik asghar, dan itu pun pada hal-hal yang zahir, sebab-sebab yang zahir. Kalau tanpa ada ketergantungan hati, dia menyerahkan perkara pada sebab-sebab yang zahir, menyerahkan perkara misalnya pada notaris, urus perkaraku ini, selesaikan. Dia serahkan perkaranya, dia sandarkan urusan itu kepada notaris agar diselesaikan. Tapi tidak ada apa? Tidak ada ketergantungan hati padanya, karena aku nyuruh dia saja, aku yang membayar dia. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, tafsirul ayat fi akhiriha, itu tafsir ayat pada akhir surat Al-Anfal, yaitu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini ada dua makna yang disebutkan para mufassirin, tapi hanya satu makna yang hak, yaitu apa maknanya, Ismail? Hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup Allah bagimu dan cukup Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ini makna yang hak yang diresikan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Al-khamisah tafsir ayat at-talaq. Yang dimaksud apa bunyinya, Iqbal? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa makna hasbuh?
kafika. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa kafihi. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. As-sadisah 'idami sya'ni hadhil kalimah wa annaha qaulu Ibrahim alaihi salam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id, yaitu perkara yang ke-6 tentang agungnya kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dalam kondisi yang berat yang mereka hadapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, baik. Yang menunjukkan ketika terjadi hal-hal yang memberatkan kita, wajib untuk kita bersandar pada Allah semata. Nah, baik. Dan diiringi juga dengan upaya menempuh sebab. Baik, dengan ini kita selesai dari bab yang ke-32. Barakallahu fiikum.